kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum, permisi Pak Budi. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar Ibu Siti? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Kami tahu Bapak Ibu Siti, saya panggil ke sini. Dengar info katanya mau ada pra supervisi. Oke. Begini Bu ya, jadi saya ditugaskan, ini SK dari Kepala Sekolah, untuk melakukan supervisi pada Ibu. Jadi sesuai jadwal, kita supervisi dilakukan minggu depan. Jadi untuk minggu depan, saya minta tolong untuk dipersiapkan untuk kelengkapannya. Untuk minggu depan, Bu Siti pembelajaran tentang apa? Untuk jadwal minggu depan, saya mengajar di kelas 10, Pak Budi. Mata pelajaran dasar-dasar kejuruan otomotif. Kemungkinan nanti yang akan dipraktekkan untuk supervisinya itu kelas 10 TKR 3. Oke, kelas 10 TKR 3 ya. Jadi materinya tentang perkembangan peralatan otomotif. Materinya tentang apa Bu minggu depan? Alat ukur, Pak Budi. Alat ukur ya. Alat ukur. Kemudian apa? Mekanik atau? Untuk materi yang pertama itu penggunaan alat ukur mekanik, Pak Budi. Jangka sorong, jenisnya jangka sorong atau vernier kaliper. Oke, jangka sorong ya. Kemudian pengembangan apa yang akan dikembangkan di pembelajaran itu? Saya sudah menyiapkan, insya Allah itu media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Saya harapkan itu anak-anak kan kadang mulai bosan, jenuh dengan media pembelajaran yang metode ceramah. Jadi saya ingin anak itu lebih memperhatikan lewat tayangan slide PowerPoint. Oke, jadi minggu depan akan ditampilkan PowerPoint dengan media belajarnya, kemudian menggunakan kerja kelompok ya? Iya, untuk strategi pembelajaran atau metode yang akan saya gunakan itu metode diskusi, Pak Budi. Diskusi ya, jadi strateginya akan disiapkan bentuk diskusi. Diskusi itu menggunakan metode atau moda tutor sebaya. Bagaimana nanti anak yang lebih unggul dalam pembelajaran nanti akan saya buat ketua kelompok itu mengajarkan teman-teman yang lain untuk pembacaan atau demonstrasi, metode demonstrasi pembacaan alat ukur jangka sorong. Jadi materi strategi yang Ibu siapkan itu nanti metode diskusi dengan menggunakan tutor sebaya, anak-anak yang sudah lebih paham dijadikan tutor ke teman-temannya yang ngajari teman-temannya ya. Betul. Kemudian apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran minggu depan? Saya sudah menyiapkan modul pembelajaran, Pak Budi, untuk materi perkembangan teknologi, peralatan, dan penggunaan peralatan di bidang otomotif. Itu juga saya sudah menyiapkan PowerPoint, serta alat peraga, itu jangka sorong atau vernier kaliper. Jadi itu materinya ya Bu ya, strateginya juga sudah disiapkan, teknisnya sudah disiapkan, jadi kita sepakati Ibu sesuai jadwal, kita minggu depan kita lakukan supervisi ya. Silakan Ibu disepakati, ditanda tangan. Terima kasih Bu atas waktunya. Kita ketemu minggu depan. Langsung di kelas Bu ya, kelas 10 TKR 3. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Budi. Permisi Pak Budi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat? Silakan Alam untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang disebut dengan sikap atau sifat nasionalisme. Ada yang tahu nasionalisme itu apa? Sikap cinta tanah air. Salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air itu ada baiknya salah satu contoh dalam bentuk pengungkapan dalam lagu Indonesia Raya. Ibu minta Pak Tony silakan maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk peserta didik yang lain silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Baju yang masih di luar silakan masukkan dulu, rapikan pakaian, baru siap nanti memulai pembelajaran. Masukkan Yan. Masukkan. Rapi-rapi. Oke, sudah. Silakan mulai, Pak Tony. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Pak Tony, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang lain silakan duduk juga. Ada yang tidak sekolah? Ada. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Abdiansa, Ade, Agung, Alam Dafa, Brian, Dwi. Dwi kemana? Alpa, Farhan, Pak Tony, Gading, Dewa, Indra, Alpa, Maulana, Milkin. Oh, ada surat ya. Robi, Wisnu, Nur Arif, Prastyo, Radial, Raffi. Raffi kemana? Keluar? Iya, tadi Ibu ada lihat. Nggak masuk. Ramadhani, Regi, Alpa, Randy, Reza, Satrio, Suhardi, Fikri, Yendi, Yuro Oscar. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran, biar fokus, Ibu minta duduknya tegap dulu. Duduknya tegap, tidak menyender. Duduknya tegap, tidak menyender. Tarik napas dalam-dalam. Buangkan secara perlahan. Apa lucu? Ibu suruh tarik napas dalam-dalam itu biar fokus, pernapasannya teratur, peredaran darahnya bagus, tidak nyender, tidak ngantuk, biar pembelajarannya nanti maksimal. Yendi ada yang lucu? Fikri? Lagi Ibu suruh maju ke depan. Ulangi, tarik napas. Hembuskan secara perlahan. Sampai fokus. Tidak ada pikiran lain selain pembelajaran. Tarik napas 1 kali lagi. Hembuskan secara perlahan. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, bahagia hari ini? Bahagia ada? Bahagia atau tidak hari ini? Yang Ibu rasa paling bahagia itu Dewa, Yendi, sama Fikri. Dari tadi tidak berhenti ketawa. Entah dapat duit jajan lebih, entah baru dapat cewek. Dari tadi tertawa terus. Jadi, Ibu minta kalian mengekspresikan diri kalian, perasaan kalian hari ini, tuliskan secara maksimal perasaan kalian hari ini. Saya merasa bahagia, saya merasa kesal, saya merasa sedih, saya merasa kecewa, dan lain sebagainya. Tidak usah ditulis nama, jadi kalian bisa mengekspresikan diri kalian secara maksimal. Saya hari ini merasa bahagia karena baru dapat cewek. Saya hari ini merasa sedih karena tidak dikasih uang jajan, dan lain sebagainya. Jadi silakan ekspresikan diri kalian, tulis di kertas ini perasaan kalian secara maksimal. Tidak usah tulis nama, jadi tidak ada beban pikiran untuk mengekspresikan rasa bahagia, rasa kecewa, rasa sedih, dan lain sebagainya.
tulis. Sudah ditulis, nanti tempel di papan tulis. Kalau sudah ditulis, nanti tempel di papan tulis. Nah, ketawa terus dari tadi. Fikri juga. Keluarkan pena, tulis perasaan kalian hari ini. Apakah kalian merasa senang, bahagia, sedih, kecewa, atau merasa sakit, dan lain sebagainya. Oke, tulislah. Tulis sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya perasaan yang kalian rasakan pada hari ini. Tanpa ada beban pikiran, perasaan yang kalian rasakan pada hari ini, Ibu harap semua siswa Ibu merasa bahagia. Tapi jika pun ada perasaan selain perasaan bahagia, silakan ditulis tanpa ada rasa beban. Tidak ada rasa. Nah, tulis-tulislah. Kalau sudah, yang sudah langsung tempel di papan tulis. Langsung tempelkan saja. Sudah Ade. Tempelkan deh. Ibu tidak tahu tulisan siapa. Tempel di depan Wisnu kalau sudah, Pak Tony. Apa ada yang merasa bosan? Ada yang merasa bosan hidup? Ekspresikan saja, merasa bahagia, senang, sedih, dan lain sebagainya. Ya, tempel di yang kosong, jangan yang bagian alat ukur. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Jadi nanti Ibu mau bacakan 3 saja. 3 yang Ibu ambil secara acak. Ekspresi yang kalian rasakan pada hari ini. Oke. Saya merasa senang karena hari ini saya dikasih uang jajan cukup banyak. Alhamdulillah. Dapat duit jajan banyak. Syukur-syukur bisa traktir teman semua. Yang kedua, saya kurang bahagia karena klub kesayangan saya kalah dari FC Barcelona. Wow. Merasa kecewa karena Barcelona masuk Liga malam apa ini? Malam Jumat. Wah, ternyata klub kesayangannya kalah. Saya bahagia bulan suci Ramadan sebentar lagi. Alhamdulillah. Jadi setelah mengekspresikan rasa, ada yang bahagia, ada yang kecewa, sekilas tadi Ibu baca ada yang buntu, ada yang klub kesayangannya kalah,
Ada yang merasa bosan dan lain sebagainya. Khusus ibu sendiri, ibu merasa sedih. Perasaan bahagianya dak kate ketemu Ibu Siti mau belajar. Ternyata dak kate, dak senang belajar. Dak senang, senangnya dikasih duit jajan, senang klubnya menang. Ternyata belajarnya dak senang. Jadi kurang motivasi. Jadi di dalam diri itu harus timbul motivasi supaya rajin belajar, disiplin datang ke sekolah, giat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Itu penggunaan dan pemeliharaan alat ukur. Jadi untuk materi sebelumnya sudah kita pelajari untuk capaian pembelajaran, pemeliharaan dan penggunaan peralatan teknologi di otomotif kendaraan ringan. Untuk elemen yang akan kita pelajari itu bagian sub materi pokok penggunaan alat ukur. Jadi alat ukur itu banyak macamnya. Ada alat ukur mekanik. Alat ukur apa lagi? Elektrik, elektronik, pneumatik, dan hidrolik. Jadi di bidang otomotif itu ada 5 jenis alat ukur. Ibu ulangi, ada alat ukur mekanik, elektrik, elektronik, pneumatik, dan hidrolik. Khusus untuk hari ini kita mau belajar dulu tentang materi alat ukur mekanik. Salah satu contoh alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik nanti banyak lagi. Tapi khusus hari ini yang mau kita pelajari itu tentang alat ukur jangka sorong. Oke, jangka sorong. Ada yang tahu tujuan dilakukan pengukuran? Untuk apa sebenarnya kita melakukan pengukuran? Ada yang tahu? Untuk mengetahui suatu ukuran, betul. Ada yang lain? Untuk apa kita ngukur? Untuk mengetahui kedalaman suatu komponen atau benda, betul, boleh. Ada yang lain? Nah, untuk mengetahui besaran suatu benda, betul, benar. Ada yang lain? Oke, jadi pada intinya tujuan dilakukan pengukuran pastilah untuk mengetahui bentuk, panjang, tebal, diameter, ketinggian suatu komponen atau benda yang bisa diukur menggunakan satuan ukur milimeter boleh, sentimeter boleh, inci juga boleh. Tetapi khusus untuk jangka sorong itu disebut juga dengan mistar geser. Bahasa Indonesianya mistar geser. Bahasa teknik atau bahasa Inggrisnya disebut dengan vernier kaliper. Tuh. Mistar geser atau vernier kaliper. Bentuknya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Digunakan untuk apa? Mengukur bagian dalam, bagian luar, kedalaman, tinggi benda. Atau Ibu tadi satuan yang digunakan milimeter atau inci. Oke. Ini benda aslinya. Ini disebut dengan jangka sorong. Mistar baja atau vernier kaliper yang menggunakan satuan milimeter atau inci. Oke.
Mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Jadi bulat bisa ngukur di sini, persegi panjang boleh, bujur sangkar juga boleh. Yang tidak boleh apa? Tidak katik bentuk atau tidak ada bentuk. Selagi benda itu memiliki bentuk, entah bulat, persegi panjang, bujur sangkar, semua bisa diukur. Itu fungsi dari jangka sorong. Oke. Ini untuk mengukur diameter dalam, dan yang bagian bawah untuk mengukur kedalaman. Disebut mistar baja atau vernier kaliper. Oke. Jenis-jenis jangka sorong penggunaannya. Ada yang ketelitian 0,02 mm. Setiap pada skala vernier, itu skala yang bagian bawah itu terdiri dari 50 ruas. Maksudnya 50 ruas itu ada 50 garis. Mulai dari garis setelah angka 0 sampai angka 0 lagi di ujung skala vernier atau bahasa lain skala Nius. Ada 50. Beda dengan yang ketelitian 0,05. Bedanya itu ada pada bagian skala vernier. Kalau yang 0,02 tadi 50 ruas, kalau yang 0,05 itu nanti pada saat kita praktek, Ibu bagikan satu-satu alat ukurnya. Yang 0,05 itu ada 20 ruas atau 20 garis. Mulai dari garis setelah angka 0 ke 0 lagi pada skala Nius atau skala vernier. Dan yang bagian atas sama untuk ketelitian kedua-duanya ada satuan inci. Nilainya 1/128 inci. Tadi kan untuk jangka sorong ada 2 satuan. Ada yang pakai milimeter, ada yang pakai satuan inci. Oke. Ini bagian-bagian dari jangka sorong. Bisa kalian baca dan kalian lihat. Ada outside jaws untuk mengukur bagian luar. Ibu contohkan mengukur spidol. Untuk mengukur diameter luar menggunakan outside jaws. Bagian bawah. Berarti cara pengukurannya seperti ini. Ada yang inside. Inside itu bagian atas. Berarti mengukur diameter dalam. Ada depth bar. Depth bar itu yang ini. Untuk mengukur kedalaman. Ada skala utama yang panjang. Ada skala Nius atau vernier. Ibu bagikan per kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian tuliskan nama kelompok, nama ketua kelompok di lembar kertas ini. Silakan membentuk kelompok, satu kelompok yang ini terdiri dari 6 orang. Kita akan melaksanakan diskusi cara membaca jangka sorong untuk ketelitian 0,05 dan 0,02. Ini 6 kelompok, satu kelompok 6 orang. Yang ini 5 orang kelompok 2. Ini kelompok 3 sampai Nur Arif. Ini dari Euro sampai ke Ramadhani kelompok 4. Silakan buat ketua kelompok dan anggota kelompoknya.
Nanti masing-masing kelompok secara berdiskusi, Ibu jelaskan sedikit cara membaca jangka sorong. Nanti silakan berdiskusi membaca jangka sorong. Silakan dikondisikan bentuk mejanya mendekati ke anggota kelompok, jangan memanjang, melingkar. Melingkar mendekati anggota kelompok. Disusun mejanya per kelompok, ya. Nah, nyusun seperti itu, ya. Agung ke sini. Ya, betul. Macam kelompok 2 ini, nah. Ayo kelompok 4, silakan membentuk kelompok. Dewa, kau di tengah-tengah nak dibaca ke Yasin apa? Benar-benar. Ya, seperti ini. Nah, berkelompok betul-betul. Oke, sudah. Sekarang tulis di LKPD-nya nama ketua kelompok dan anggota kelompoknya. Sudah? Jangan ribut. Oke, sudah. Sekarang Ibu bagikan masing-masing anggota kelompok 1 jangka sorong. Nanti. Oke, setelah dapat semua, Ibu contohkan 1 soal. Ibu contohkan 1 soal sekarang. Semuanya memperhatikan papan tulis. Semuanya memperhatikan papan tulis. Sudah? Tadi di jangka sorong sudah Ibu jelaskan ada 2 skala pada jangka sorong. Skala apa saja? Dan ada skala utama, ada skala nonius. Cara membaca skala utama. Hitung jumlah garis pada skala utama dan garis yang berhimpit pada skala Vernier. Jumlah garis dari angka garis setelah 0 ke batas 0 skala nonius atau Vernier itu disebut skala utama. SU atau skala utama. Berapa jumlah garisnya? 1, 2, 3. Berarti skala utamanya setiap melakukan pengukuran jangan lupa menulis satuan ukur. Satuan ukurnya apa? Milimeter. Jadi kalau sudah ngukur tidak ada satuan itu tidak jelas. Apa nanti satuannya liter atau kilometer, apa nanti berat kilogram dan lain sebagainya. Setiap sudah ngukur harus ada satuan ukur. Oke, sekarang skala Vernier. Skala Vernier, hitung jumlah garis yang berhimpit dengan skala utama. Ini sudah Ibu tandai. Garis yang berhimpit dengan skala utama yang Ibu bulatkan warna hijau. Hitung jumlah garisnya ada berapa? 1,
ada 13 garis. Dikalikan ketelitian alat ukurnya. Jangka sorong, ketelitian berapa? Berarti 13 dikali 0,02 untuk skala Vernier. Berapa jadi? 13 dikali 0,02. 13 dikali 2 berarti 0,26. Betul. Oke, berarti untuk menentukan skala hasil yang didapat pada pembacaan jangka sorongnya itu dijumlahkan antara skala utama dan skala nonius. 6 turun. Yendi, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Perhatikan dulu ke papan tulis. 6 turun. 2 turun, koma ikut turun, 9 ditambah 0. 9, satuannya? Oke, jadi skala yang terbaca pada gambar yang Ibu buat itu 9,26 mm. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, satu soal lagi sebelum melanjutkan materi secara mandiri. Berapa ini? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Seperti yang Ibu buat tadi, gambarnya seperti ini. Oke, skala utamanya tadi bagaimana? Skala noniusnya bagaimana? Ada yang mau maju? Robi? Mau maju? Ada yang mau maju? Brian? Prastio? Wisnu? Yuro? Satu-satu. Nanti kalau jawabannya berbeda boleh dikoreksi oleh teman yang lain. Yo, SU boleh singkat. SU-nya berapa, SN atau skala Vernier-nya berapa? Ya, SP boleh, skala Vernier. Ya, ketelitiannya berapa? Ya, dikalikan. Dua puluh dikali 2. 0,4. Oke. 17-nya juga kasih milimeter. Oke, tambahkan berapa skala hasil? 17 ditambah 0,40. Nolnya sejajar 7. 0,40. Oke. Satuannya tulis skala hasil atau SH. Oke, Prasetyo menjawab 17,40. Ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua? Jawabannya benar atau salah? Benar. Kasih aplaus atau tepuk tangan untuk Prasetyo.
Jawabannya benar. Untuk skala utamanya 17 mili, skala noniusnya berhimpit di garis ke-20 dikali ketelitian 0,02 jadi 0,40. Dijumlahkan jadi 17,40. Paham semua? Cara membaca jangka sorong, paham? Kalau paham semua, kita mau praktek secara berkelompok, silakan diskusi menggunakan jangka sorong yang sudah Ibu bagikan, nanti mengukur diameter benda. Nanti Ibu ke meja kalian masing-masing, silakan ukur diameter yang Ibu berikan. Ukur diameter luar. Ukur diameter luar. Oke, betul. Harus di tengah-tengah. Angkat dikit. Oke. Kalau sudah, kunci bagian atas biar tidak bergerak. Setiap sudah mengukur, jangan lupa dilakukan penguncian jangka sorong biar hasilnya tidak bergeser lagi. Oke, spidol Ibu. Silakan diskusikan hasil yang kalian dapat untuk pembacaan jangka sorong, tulis di LKPD. Mengukur diameter dalam. Mengukur diameter dalam. Oke. Panjangkan dulu jangka sorongnya sampai berhimpit. Oke, sudah, tolongi, ada yang megang. Mengukur kedalaman menggunakan depth bar. Ukur di kedalaman. Mengukur kedalaman itu diameter dalam, kedalaman. Nah. Tarik lagi, panjang sedikit. Oke, kunci. Mengukur diameter luar. Mengukur diameter luar. Oke. Jepit, kunci. Oke, dah. Silakan diskusikan bersama anggota kelompok. Nanti yang sudah mempresentasikan hasil pengukurannya. Maju ke depan, tulis hasil yang sudah kalian dapat. Sekarang silakan diskusi, cari jawaban yang paling benar. Oke, silakan dikerjakan. Ibu minta kalian teliti lagi. Teliti alat ukur yang dipakai menggunakan ketelitian berapa. Jangan nanti salah. Ketelitian 0,05 atau ketelitian 0,02 yang dipakai. Ya. Skala hasil, iya. SU, SN, skala nonius, skala hasil, SH. Ya. Ya. Apa? Ini cari yang sejajar, yang lurus. Ya. Berapa garis? Dari garis setelah angka 0 sampai garis yang lurus. Berapa garisnya? Ketelitiannya berapa ini? 0,05. Nah, kali 0,05. Cari garisnya. Yang bawah. 6 garis. Lurus di garis ketiga berarti. Cari yang, untuk menentukan skala Vernier, cari yang paling lurus. Cari yang paling lurus dengan skala utama atau yang sejajar dengan skala utama.
Bisa? Kaki ibu suruh maju ke depan, ketawa-tawa terus. Oh, gitu. Garis 0 ini yang pertama yang enggak dihitung. Berdua udah berhenti lagi. Berdua kayak ibu suruh maju ke depan. Lagi 15 menit lagi. Sama ibu 8 bubuk. Ini berapa? 4 berapa? Nah, benar-benar. Nah, apa 6? 8 kali 5. Sudah, lurus di garis ke-8. Di angka 4. Coba lihat. Skala utama dari 0 ke 0. Ngapo di batas ini ngitungnya? Kan 0 ke 0. Nah. Sudah, mulai lihat. Jadi dewa maju karena kalian sering ketawa. Skala utamanya hitung lagi, ngapo 15 dari 0 ke 0. 0 ini tidak dihitung kan? 0 tidak dihitung sampai di batas 0 ini. Ngapo jadi yang sejajar? Sudah. Coba ibu lihat. Oke, benar. Cuman cara menjumlahkannya yang salah. Limonya sejajar di 0. 15-nya sejajar di 0. Sini, pena, pinjam pena. Cara menjumlahkan bilangan desimal atau koma itu 0-nya diluruskan. Berarti 15 ditambah 0,35. Berapa? Nah, penjumlahannya yang salah. Berapa jadi? Ya, tuh. Coret yang 1,85. Oke, kelompok Pak Tony sudah belum? Oke, mana? Coba ibu lihat jangka sorongnya. Berapa? 15, 20 lurus di garis mana? garis 4. Jadi kalau di 4 berapa garisnya? 20. Sudah Bu, 15. Yang lurus di garis ke-4. Dari 0 ke garis ke-4 ada berapa garis? Jangan pakai yang inci, kita kan pakai yang mili. Berarti pakai yang ini. Kita kan baru belajar pakai satuan mili. Kalau yang atas itu satuan inci. Pakai yang mili dulu, pakai yang bawah. Jadi kalau sejajar di 4, nah iya, berapa garisnya? Oke, sudah? Ada yang mau mempresentasikan hasil? Silakan maju ke depan, tulis hasilnya di papan tulis. Ya, langsung tulis. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan maju. Tulis di bawah hasil pengukurannya, SU-nya berapa, SN-nya berapa. Dewa. Sudah. Nanti gantian. Oh.
Aku majunya. Lah bener, kau maju ke depan ibu ganti. Berapa? 10 terus sampai di 0. 13 Jadi SU-nya sama kan? 13. 13,4. Ini coret. Sudah Pak Tony, coba lihat berapa? Nanti siapa satu orang maju ke depan? Ini enggak usah dibuat. 6 dikali 5 berapa? Mau ada 6 kali 5, 35. 6 dikali 5. Nah, ngapa jadi 35? Sekarang lihat lagi, bawa jangka sorongnya ke depan. Ambil jangka sorongnya ke depan. Lurus di mana? Garis ke-6 apa garis ke-7? Lihat. Lurus di mana? Ketiga. Oke, jadi 0 ya, betul. Terus. Oke. Jawaban untuk kelompok 1 benar. Hasil pengukurannya 15,30. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu kelompok lagi saja yang mau maju. Satu kelompok lagi saja yang mau mempresentasikan. Spidolnya mana, Alam? Spidolnya mana? Kedalaman kan udah dia. Iya. Kedalaman spidol. Oke, untuk kelompok yang lain, silakan bawa ke depan jangka sorong beserta hasil pengukurannya untuk kelompok yang lain. Ya sudah, apa? Masukkan ke kotak. Masukkan ke kotak, Euro. Balikkan jangka sorongnya, susun masukkan lagi ke dalam kotaknya. Kalau sudah, susun lagi meja dan kursinya seperti bentuk semula. Susun lagi meja dan kursinya benar-benar. Ayo silakan susun kembali. Kalau sudah disusun, duduk seperti posisi semula. Duduk seperti posisi semula. Rapikan. Brian, pena siapa Brian? Ambil Brian. Oke, duduk di kursi seperti semula. Jadi, setelah duduk, Nur Arif duduk, Abdi duduk di kursinya masing-masing. Jadi, setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, Ibu mau merefleksi sebentar bahwa pembelajaran hari ini sudah kita lakukan bersama secara menyenangkan. Belajar secara berdiskusi,
menemukan jawaban bersama teman-teman. Jadi Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kalian maksimalkan dengan cara menonton video-video yang tersedia di YouTube yang sudah linknya Ibu bagikan di Google Classroom kalian pada materi sebelumnya. Silakan memperdalam ilmu lagi tentang pembacaan jangka sorong. Untuk minggu depan kita nanti akan lanjut materi untuk alat ukur mekanik, yaitu alat ukur mikrometer. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan duduk rapi-rapi. Alam Dafa silakan pimpin doa, kita mau pulang. Oke, nanti silakan pulang ke rumah, hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah. Ibu harap kalian hari ini merasa bahagia. Oke, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu di pendampingan individu kelima terhadap sebagai angkatan ke-7 dan PED, dan sesuai dengan jadwal kita hari ini saya sebagai PP ingin ikut melihat apa yang telah dilaksanakan dari observasi mungkin sebagai PP kami ingin melihat dan menyaksikan secara umum dilihat dari observasi kita. Nanti pada saatnya nanti silakan Pak Budi sesuai dengan program yang ada untuk observasi terhadap diskusi. Kita santai saja. Dan yang penting saya terpenuhi runtun sesuai dengan yang ada di LMS ya. Dan sebelum kita mulai tentunya kepada Pak Budi dan Ibu Siti sehat kita. Sehat ya, sehat itulah terakhir yang tiada cara dan yang kuasa. Mungkin kalau seandainya memang kita berdoa selalu sehat, selalu dapat petunjuk, hidayah dan melaksanakan tugas rutin kita. Mudah-mudahan kita langsung doakan dan secara otomatis sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segalanya baik yang sudah maupun yang belum yang akan datang akan selalu mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dilanjut Pak ini Budi nanti perannya dan disilakan sesuai dengan format setelah selesai nanti kita juga ada runutan format ada beberapa yang perlu kita dalami. Intinya ya observasi ini kita ingin mengetahui awalnya, tengahnya dan akhirnya dan tidak lanjut. Itu berfokus kepada bin, ujungnya
Jadi kita ketemu murid itu lah ya. Apapun yang kita perbuat itu kan ujung-ujungnya kan ke murid ya, ke murid. Ujungnya ke murid. Apapun yang kita perbuat, sarana prasarana maupun dukungan IT dan lain-lain, fokus kita semata-mata untuk ke murid ya. Mungkin itu sebagai pengantar Pak Budi dan Bu Siti, silakan lanjutkan observasinya. Terima kasih dan kami akhiri. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ada halangan? Kita melanjutkan data yang lalu begitu ya. Jadi setelah kita lakukan observasi pada saat pembelajaran yang lalu beberapa hari yang lalu, nah kita ketemu lagi dalam usaha. Kemudian mungkin dari selama pelaksanaan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya? Setelah di kemarin Pak. Ya, setelah waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Apakah dengan suasana kelas bagaimana? Alhamdulillah Pak, setelah ini Pak ya, supervisi setelah dilakukan seperti sebelumnya itu semangat mengajar lebih meningkat Pak ya, terus mampu menciptakan suasana belajar kelas yang nyaman, asik, jadi belajar itu menyenangkan setelah dilakukan supervisi yang dilakukan Pak Budi kemarin. Alhamdulillah. Jadi kami minta, saya khususnya minta waktu sebentar dengan Ibu, jadi kita bincangkan ya santai saja lah berkaitan dengan tindak lanjut dari observasi supervisi pembelajaran di kelas yang lalu. Jadi kira-kira dalam pembelajaran kita tatap muka ini kita bincangkan kira-kira apa yang mungkin Ibu kali lagi yang ingin Ibu dapatkan. Mungkin teknik-teknik mengajar yang baik sebagai guru, mengajar yang profesional, mungkin itu Pak yang di dalamnya lagi. Jadi itu ya Ibu, mungkin dari pertemuan kali ini kita bincang-bincang ini mendapatkan informasi atau ya untuk bisa bagaimana mendapatkan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang baik ya, profesional ya. Dan dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira ada nggak yang menjadi hambatan, halangan dari yang Ibu temui selama waktu melaksanakan pembelajaran di kelas? Mungkin selama ini ya Pak, saya merasa sebagai kekurangan saya mungkin mengajar itu saya monoton mungkin ya Pak. Jadi kendalanya itu mungkin anak merasa jenuh, kadang merasa bosan. Jadi saya terpacu minat saya untuk bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang inovatif agar anak-anak itu semangat belajarnya Pak. Tapi kan selama ini anaknya merasa jenuh, mungkin seperti itu kendala saya. Mungkin ada lagi kendala yang lain dari yang Ibu temui ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin saja Pak minat siswa terhadap pembelajaran mungkin ada kan karena saya mengajar dasar-dasar otomotif itu karena sarana prasarana juga agak kurang Pak ya, karena di buku itu ada buku elektronik tapi belum dalam bentuk cetak. Jadi untuk pendampingan siswa itu mungkin agak kurang juga. Jadi pengajaran itu hanya fokus dari saya, jadi untuk mengeksplor itu dari internet mungkin. Jadi harapan yang menjadi permasalahan itu yang pertama mungkin dari sumber belajar ya, dari sumber belajar masih terbatas atau mungkin hanya masih berbentuk buku elektronik ya, tadi belum buku cetaknya ya. Mungkin ada lagi ya menjadi kendala yang ditemukan tadi. Jadi kemudian untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang Ibu temui ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan ke depan?
kan sudah mencetak ya Pak, karena ada buku elektronik itu beberapa untuk setiap pelajaran sesuai dengan elemen CP pembelajaran itu saya print out, saya fotokopi untuk dibagikan ke anak ya Pak, karena belum ada buku cetaknya. Jadi anak itu berdiskusi sesuai dengan elemen atau CP yang di hari itu diajarkan. Terus untuk mengatasi minat siswa yang kurang, tadi saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, terus pembelajaran yang inovatif. Selain itu untuk mendapatkan untuk pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, itu apa lagi yang Ibu Siti lakukan? Saya ini Pak memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya Pak. Di situ kan ada video-video edukasi bagaimana mengajar yang baik, profesional, selain yang sudah ini yang dijelaskan kepada saya. Terus dia belajar terus secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri. Untuk mengatasi permasalahan yang Ibu dapatkan ketika mengajar, Ibu akan sudah melakukan yang pertama mencetak buku elektronik tadi yang dibagikan ke siswa ketika mengajar, kemudian ingin mengembangkan diri ya melalui di platform ketika mengajar, kemudian belajar mandiri dengan melalui media yang lain. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu dapatkan atau rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan tadi. Strategi pembelajarannya mungkin Pak yang perlu diganti dari karena selama ini saya hanya mengajar mungkin teknik mengajarnya ceramah saja. Mungkin lain kali diganti melalui diskusi atau misalnya tutor sebaya, jadi anak-anak itu lebih semangat. Jadi itu ya mungkin dari pembelajaran yang lain Ibu sudah melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin ke depan Ibu akan melakukan ya meningkatkan kembali itu ya dari Ibu melakukan mengikuti pelatihan atau melakukan pelatihan secara mandiri yang Ibu lakukan ya. Mungkin target Ibu kira-kira kapan untuk melakukan yang Ibu rencanakan tadi yang pelatihan mandiri, kemudian apa yang kira-kira kapan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan ini? Kalau belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar itu sudah saya lakukan, tapi untuk penerapannya kepada siswa mungkin di awal semester baru nanti Pak, karena ini kan sudah mau masuk ujian semester Pak, jadi materinya juga sudah di ujung pembelajaran, jadi meningkatkan mungkin di awal semester depan. Jadi Ibu akan menerapkan yang sudah dipelajari untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tidak membosankan di kelas. Jadi rencana Ibu semester depan ya, semester depan. Kira-kira target, kemudian kira-kira yang didapatkan Ibu ketika sudah melakukan dan menerapkan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan dengan rencana Ibu tadi, kira-kira apa yang didapat dari target Ibu? Alhamdulillah Pak, kalau saya rasa pembelajaran yang menyenangkan itu nilai akademik siswa juga meningkat, terus antusias belajar juga jauh lebih meningkat. Itu target utama biar anak-anak itu mendapat nilai yang baik, bagus. Jadi target di itu atas KKM lah. Jadi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan sudah yang Ibu terangkan tadi ya. Jadi targetnya dimulai tahun ajaran depan ya, jadi awal semester baru mendatang, kemudian targetnya siswa mendapatkan nilai pembelajaran atau yang lebih dari standar KKM. Mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan dari target itu? Saya rasa selama ini pembelajaran itu kan monoton saja, jadi saya harap untuk kedepannya saya bisa berinovasi melalui fungsi belajar kembali. Selama ini saya mengajar biasa saja, membosankan, jadi kan siswa itu lebih semangat.
betul. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, kemudian target Ibu yang akan dilakukan atau dilaksanakan dari awal semester yang akan datang, mudah-mudahan tercapai, Bu. Terima kasih atas waktunya. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Budi dan Bu Siti usahawannya ya, jadi sudah tergambar. Saya mendengar langsung bahwa tadi dari awal yang kita rasakan bersama ya, di awalnya tentunya saya senang gembira dan sehat. Dilanjutkan menceritakan suasana saat dirasakan Ibu Siti ya. Selama ini mungkin Bu Siti pernah di observasi kelas-kelas? Belum Tak pernah ya. Kalau guru zaman dulu, kalau dia observasi itu kadang-kadang macam-macam ya. Karena mungkin bukan berarti kita ini ketidaksiapan. Tapi kalau kita siap kapan pun. Tapi ada kawan-kawan yang memang dia dan untuk ngajar ingin selalu yang terbaik. Karena akhirnya tapi tidak banyak, 100 itu mungkin sih kok dulu. Karena kita persiapan, ya, apalagi kalau itu guru-guru zaman dulu, dia ngajar lisan saja. Tapi sekarang ini kan kita perlu persiapan, perlu perencanaan, kan? Ya, makanya di awal tadi pra dulu ya, kapan disediakan observasi dari apa, kelas berapa, ya, dan suasananya yang menyenangkan. Lain kalau kita zaman dulu tuh tegang dan pengawasan kepala sekolah itu ada jarak antara atasan dan bawahan. Guru dengan kepala sekolah itu mitra kepala sekolah itu di sisi lain dia guru, memang dia diberikan mau memimpin, dia kita mitra. Nah, karena mungkin zaman dulu tuh karena menghindari itu tadi ada gap, ada jarak atasan yang yang atasan malah bawahannya dia tidak. Nah mungkin sekarang persis sekali diarahkan sekarang sepertinya Pak Budi ini CGP kan digiring untuk menjadi pemimpin pendidikan. Kan salah satunya kan tugas kepala sekolah kan mensupervisi. Ada kompetensi, salah satu kompetensi kan kompetensi supervisi kan dilaksanakan itu. Ada 6 kompetensi kepala sekolah itu ada 6 ya, ada salah satu supervisi. Ya, salah satu supervisi. Nah ini kan CGP ini dibimbing bahwa kalau dari kita kepala sekolah itu seperti itu, beda dengan zaman dulu. Ya, karena ada kepala sekolah itu ada gate, ada apa ya, mungkin dirasakan zaman dulu, tapi tidak merasakan. Kalau aku merasakan, tapi setelah beriringnya waktu, kita kerja, kita satu tim di sekolah ini kan satu tim antara sekolah dulu dan kepala sekolah. Makanya pendekatan itu dengan cara pra-supervisi, diskusi dulu kapan, di mana materi apa dan lain-lain. Sudah menyenangkan, sudah siap. Di dalamnya juga kita tidak mencari kesalahan, kita kan awalnya sudah kita diskusikan, kita mencari kita sama-sama diskusi. Nah, sudah kita persiapkan ini, materinya ini, langkah-langkahnya ini, antisipasi masalahnya ini, dan hasilnya kita harapkan ini. Nah, dengan waktu berjalan, ya biarkanlah berjalan. Ya berjalan itu pasti manusia itu kelebihan dan kekurangan kan. Akhirnya biarkanlah. Di situ kan kita banggakan, kita biarkan jalan. Oke, pas setelah itu, nah sekarang kan tahu apa yang dirasakan saat di supervisi, saat mengajarkan istilah diferensiasi tadi dan KSI tadi kan, mungkin ada hal-hal baru. Tapi kalau guru-guru yang sekarang mungkin istilah-istilah guru lama dan guru sekarang istilah-istilah yang baik, istilah yang tidak baik itu kita laksanakan selama ini sudah tinggal penanyaman karena mungkin tidak sesuai dengan rencana karena apalah akhirnya kita ketemu saat berjalan ada masalah. Sebenarnya kita tahu masalahnya itu penyelesaiannya ini. Tapi
mungkin kondisi anak lah, ya, kondisi anak. Sebenarnya kalau kita mati ngajar itu maksudnya begitu. Cuma di lapangan banyak hal, ya, banyak hal. Hadapi anak-anak sudah punya anak dua, terasa kan banyak dua, ya. Bayang punya ngajar anak banyak, ngajar anak yang besar-besar kan. Nah, jadi kita mungkin itu, ya, mungkin paling sudah kita laksanakan tadi, ya. Tinggal kami dengan Pak Rudi, mungkin dengan Ibu Siti sudah selesai, ya. Sudah selesai kontaknya, sudah selesai. Kami hanya menyaksikan di pelatihan. Sama itu persis kami, aku sebagai PP, yang dilaksanakan Pak Rudi dengan Ibu Siti itu sama. Ya, tanya dulu, itu observasinya, sudah kita lihat, ya, itu observasinya sama. Kita menekankan mungkin istilahnya KSI-nya diferensiasi itu tadi kan istilah-istilah baru. Tapi kalau telah kita laksanakan, baik kan? Sudah. Nah, tapi kita tahu tidak, dengar kata-kata itu. Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin dilanjut Ibu Siti, tinggal aku dengan Pak Rudi. Mungkin sudah cukup dengan Pak Rudi, tinggal mengisi ini kayak ini kan, yang video dengan foto ataupun video dengan observasi, ya, di bersama boleh, ya, atau lewat link, ya, karena kita upload juga di sini, ya, upload juga di sini. Mungkin itu yang ini tidak perlu kita bahas lagi, Pak, ya. Jadi mengambil keputusan. Jadi pada intinya kita itu apa yang kita lakukan tadi harus berdampak terhadap murid, ya, murid katanya murid selama ini senang, selama ini mungkin menonton, ya, senang. Kalau kita ngajar anak itu senang dengan kita tuh, masya Allah, ya, masya Allah, anak itu senang kita tuh. Kita kalau kami ngajar dulu mungkin agak keras, baca kita pengaruh jajan Belanda dulu. Iya, sekarang ini mungkin hukuman tetap hukuman disiplin, tidak hukuman fisik. Yang dulu kan hukuman fisik, tapi membuat jerah itu kan ada maknanya. Tapi sekarang rupanya tidak boleh lagi itu, ya, ada penggeseran kata-kata menghamba, kata-kata memperhatikan, kita melayani anak. Asalnya kan itu. Apalagi kita, aku selalu ingat kata-kata Mas Menteri itu, kalau kita guru berhenti belajar. Artinya sangat dituntut untuk belajar itu, karena modal untuk belajar. Modal untuk belajar. Salah satu terbuka kita di PMN tadi, ya, kurikulum merdeka lengkap di sini. Nah, kalau kita tidak belajar, benar katanya berhentilah mengajar. Menteri Keuangan pula nambahin, balikkan duit sertifikasi. Iya, jadi kita berdampak, ujung-ujung kita berdampak kepada siswa, ya. Apapun yang kita lakukan, perbaikan sarana prasarana kita, belajar dan lain-lain harus berdampak. Tapi mungkin ada tantangan itu, ya, seperti tadi kita punya tantangan, ada di diri kita juga untuk menghadapi tantangan itu. Nah, untuk memaksimalkan mengatasi tantangan tadi, itulah kita harus kolaborasi dengan kawan, ya. Untuk memaksimalkan tadi, ya, kita ini balik-balik kita ini kan tidak sempurna, tidak lengkap. Tapi untuk melengkapi kekurangan kita, orang lain kita melengkapi kekurangan itu. Kalau sempurna itu bukan punya kuasa, punya Allah itu. Tapi melengkapi. Uji kita nulis sesuatu, gali sesuatu itu lengkap uji kita. Tapi coba kita diskusi dengan, pasti ada tambahan lengkap. Ini tambah lengkap. Kasarnya itu semakin kita tuh banyak kawan untuk berkolaborasi, semakin hebat, lengkap hasil kita ini. Ya, mungkin itu pengantar akhir. Terima kasih Bu Siti.